Kami boleh menikmati Tuhan, boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kiranya berkat-Mu melimpah atas ibadah Natal kami yang sangat sederhana pada siang hari ini. Amin. Berkat-Mu melimpah atas hamba-hamba-Mu. Biarlah seperti Yakub, dia diberkati semakin hari semakin kaya. Biarlah hamba-hamba-Mu juga seperti janji yang Kau beri kepada kami. Di Natal ini telah lahir bagi kami Yesus Kristus Juru Selamat. Dia menyelamatkan kami dari maut. Dia memberkati kami menjadi berkat. Hari ini kalau kami ingin menerima firman-Mu, berkati hamba-Mu yang hina-hina ini, yang tidak memiliki apa-apa. Karena yang hamba hadapi adalah hamba-hamba Tuhan senior yang juga diurapi dari Tuhan. Maka hari ini kami menikmatinya bersama-sama di meja kudus-Mu, supaya ketika kami pulang, kami semua diberkati Tuhan. Di bulan Desember ini menjadi berkat yang baru spesial bagi gembala-gembala yang ada di tempat ini. Yang sakit kanker, yang sakit apapun di dalam tubuh mereka, oleh bilur-bilur-Mu hari ini mereka sembuh. Amin. Yang stroke mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Mereka yang miskin dalam keuangan, hari ini kami perintahkan berkat roti melimpah bagi mereka. Oh, dalam nama Yesus. Haleluya. Berkat itu menjadi milik kami karena Tuhan sudah berjanji menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh fasilitas gereja ini. Berkati Bapak Sagala sebagai gembala senior kami di tempat ini. Beri kesembuhan total, kekuatan yang baru kepada hamba-Mu memimpin gereja ini. Karena kami percaya gereja ini akan dipakai luar biasa menjadi berkat bagi gembala-gembala yang lain. Berkati Tuhan makanan kami, minuman kami yang kami nikmati hari ini. Biar itu membawa kesehatan bagi tubuh kami. Kami sambut semua firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Sebelumnya saya minta maaf kalau Natal kita sebenarnya dilaksanakan tanggal 2, tapi semua kota Medan, Sumatera Utara, Jawa, Sumatera Barat, Aceh dilanda banjir bandang. Dan salah satu adalah kampung kami, 11 orang meninggal. Dan saya percaya saudara, yang ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah hamba-hamba Tuhan menjadi dasar utama membawa jiwa datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Katakan amin. Saya percaya memang masa lalu kita penuh dengan kegelapan. Saya dulu seorang putra dari Pakat, Parlilitan. Saya bersaksi bahwa saya orang paling gelap. Saya berguru bagaimana bisa memukul orang, mensantet orang, mempelet perempuan. Hampir semua saya sudah kerjakan. Makanya saya berani berdiri di tempat ini oleh karena kesaksian hidup Bapak Ibu. Dan tentunya gembala-gembala di sini mungkin ada lebih jahat dari saya, ada lebih baik. Tapi karena panggilan Tuhan, Anda sudah menjadi Petrus-Petrusnya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dan Natal kali ini ada Natal sangat sederhana. Ada datang pendeta 7 orang kepada saya berkata begini, Pak Demersis, nang mamor adoh, katanya. Ya, kita kaya di dalam Tuhan. Dan beliau bilang sama saya, ya, saya rasa pendeta tidak baguslah membagi berkat, artinya dalam bentuk uang. Itu datang kepada saya Bapak Ibu, saya menangis. Maka untuk hal ini, supaya tidak viral, saya bikin lucky draw kecil-kecilan, supaya saudara diberkati Tuhan. Tapi Paskah nanti pasti berkat melimpahlah, amin. Amin. Kita buat Paskah di tempat ini, amin. Haleluya. Saya sangat percaya saudara, tanpa proposal ada berkat Tuhan. PGGI berdiri bukan ormas, PGGI berdiri bukan karena pemilihan, karena ini adalah gembala-gembala. Saya pernah
iris hati saya, miris. Ketika seorang gembala sidang memberikan jemaatnya diberkati gembala sidang lain. Maka disitulah muncul PGGI Bapak Ibu. Sejak Bapak Ibu dipanggil menjadi Daud, menjadi raja, menjadi gembala. Tapi hari ini atau sejak dipanggil Anda sudah gembala sidang. Katakan amin. Katakan amin. Panggilan gembala sidang adalah panggilan paling mulia. Bisa pegang kepala orang. Kalau penginjil belum tentu. Nabi belum tentu. Tapi kalau gembala sidang, hampir saudara Bapak Ibu sudah pegang kepala ratusan untuk memberkati orang-orang di luar sana. Katakan amin. Itu gembala. Diletakkan tangannya kepada anak-anak, kepada orang sakit, siapapun, dan dia sembuh dan dia diberkati. Itulah gembala. Perwakilan Tuhan. Maka muncul PGGI oleh karena itu. Banyak orang mengkultuskan satu orang gembala. Saya rasa 2 orang pun jemaatmu, Bapak Ibu adalah gembala yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Boleh sepakat dengan saya bahwa saudara dan saya adalah gembala kecil atau gembala besar? Amin. Ya kau jumpa nanti di jalan, selamat pagi gembala. Selamat pagi Pak Pendeta. Pasti berkat Tuhan waktu salaman melimpah bagi saudara dan saya. Haleluya. Saudara, sebelum sampai kepada firman Tuhan, memang banyak bertanya kepada saya, nelpon secara pribadi, apa itu PGGI? Ya, sudah dibaca saudara. Perkumpulan Gembala-Gembala Indonesia. Kenapa PGGI ada? Banyak kali ormas. Ini tidak ormas. Kita dipersatukan dalam doa ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Berbeda-beda mungkin sinode kita, tapi Tuhan kita sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dipersatukan kita pada sore hari, pada siang hari ini saudara, untuk mengenali Kristus secara utuh, total, tanpa dikotak-katik oleh pengajaran sesat atau pengajaran-pengajaran baru. Izinkan kami dari PGGI, mimpi saya Bapak Ibu tahun 2022, saya memberkati gembala-gembala 10 juta setiap bulan. Masalah uangnya nanti gak usah ditanya saudara. Tapi oleh karena ajakan untuk masuk calon DPR RI, maka uang-uang itu habis untuk kampanye. Saya menangis sama Tuhan. Tuhan itu hajar saya karena udah berjalan 3-4 bulan saya membagi-bagi berkat bagi hamba Tuhan. Karena itu pernah saya berdoa begini Bapak Ibu, masalah doa saya salah terserah Bapak Ibu menilai. Tuhan, berikan aku 1 miliar uang rupiah. Pernah Bapak Ibu berdoa seperti itu? Pernah? Belum ya? Mulai hari ini boleh nggak berdoa seperti itu? Pak Sagala boleh berdoa, berikan aku 5 miliar bangun gereja ini. Boleh Pak Sagala? Ibu Sagala boleh? Ayo minta. Hari ini sambil saya menyampaikan satu kesaksian hidup, Bapak Ibu juga banyak kesaksiannya. 5 jawatan kita pakai nanti dalam PGGI. Berkhotbah di tempat ini atau di tempat lain. Doakanlah supaya apa yang saya curi dulu milik Tuhan 10 juta 1 bulan, supaya kembali lagi untuk hamba-hamba Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Saya punya hutang saudara 2 tahun lalu 3,5 miliar. Dan saya hampir sesak asam lambung. Dan kami hampir tiap hari berdebat berantem sama istri. Hampir saya tinggalkan gereja. Tapi Tuhan ngomong sama saya begini, Demersis, bukankah kau adalah kuangkat dari seorang penjahat? Kejahatan saya paling ngeri saudara, suka dulu pelet wanita. Dia kalau saya merokok, saya hembus ke dia, pasti cinta dia sama saya. Tapi kalau mau saya cium dia, kayak babi dia saudara. Dia tidak merasa, makanya jangan ikut anak-anak di sini. Kita di sini ada berita-berita suami istri saudara. Dan nanti harus suami istri. Jangan pria sejati tapi lakinya bencong. Amin. Amin. Ya, kita sepakat dong. Jangan perempuan sejati tapi tukang tampar suami. Amin. Nah,
Tadi Pak Manulang luar biasa itu, sengaja kurasa itu. Firman yang dibaca, nembak kita semua, amin. Wah, siapa yang ditembaknya itu? Asalkan jangan diri dia sendiri, haleluya. Haleluya. Hati-hati Pak Manulang. Iblis dekat di sampingmu. Bukan sekarang ya, iblis sedang di samping. Bentar lagi akan datang wanita cantik mendekatimu, hati-hati. Kalau saudara mau diberkati pulang dari gereja ini, tentunya masing-masing kita beda cara Tuhan memberkati. Tapi satu firman Tuhan yang mungkin belum pernah saudara mungkin pahami atau dengar dari gembala-gembala sidang lain. Hari ini judul khotbah saya adalah terikat. Kalau saudara nanti hafal khotbah saya berikan hadiah ongkos pulang saudara. Murah kali saudara, jangan ya. Terikat. Tapi sebelumnya kita masuk terikat, kita lihat dulu di depan Lukas 2:11, kita baca sama-sama 2-3 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sekali lagi saya baca, hari ini bagiku. Kata hari ini adalah kata yang senantiasa hidup, bukan sejarah masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang, itu sejarah. Tapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Gak kemarin saudara. Jadi kalau saudara berdoa 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir, benar. Tapi hari ini Yesus lahir bagi kita sebagai Tuhan dan juru selamat. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus saudara. Terikat. Saya banyak dibilang orang penipu. 2018 saya pulang dari Yerusalem. Saya pegang batu ratapan saudara. Jadi orang pegang batu ratapan kesaksiannya hampir mirip. Apa dosa-dosanya dari dulu dikasih tahu saudara. Jadi dosa saya dikasih tahu semua di situ. Mencuri, ya apapun saya kerjakan sejak tahu dosa dikasih tahu di tembok ratapan itu. Dan banyak orang bilang saya, hampir 400 orang saya catat dalam buku Sutasoma, catatan saya bilang saya penipu. Memang benar saya ceritakan awal mereka bilang saya penipu begini saudara. Saya dulu mendoakan seorang calon gubernur dan dia menang. Dan saya diberi uang kurang lebih banyak. Saya diberi ongkos ke Yerusalem dan saya terbang ke Yerusalem. Pulang dari situ saya ditelepon oleh seorang asisten gubernur, dia bilang, "Pak Siotang, ini kasih juga 2 juta dapat pembangunan 100 juta. Ingatlah Bapak Ibu pasti ada hadir di sini. Saya kutip 2 juta, saya bikin kwitansi, apabila tidak dapat dikembalikan. Jadi kalau ada Bapak-Bapak Ibu meminta uang untuk pembangunan, minta 1 juta 2 juta tanpa kwitansi, jangan terima saudara, jangan kasih. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Karena kita sudah ketipu semua, amin. Amin. Saya balikkan itu 800 juta dalam waktu 2 tahun, saya hampir stroke. Tapi saya bilang sama Tuhan, mulut saya udah peot, saudara. Tuhan, malah jangan ada bangun, pamatimu. Ini saksi, mereka saksi. Dan saya pakai masker. Tapi pagi hari saya berdoa, saya bilang ada Pak Huta Galung teman saya di sini. Pagi hari saya bangun. Semua bentuk stroke dalam hidup saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Katakan amin saudara. Haleluya. Kabar baik bagi orang berutang kepada saya gak sebut namanya. Hari ini utangmu lunas. Saya gak sebut namanya. Banyak pendeta minjam uang sama saya, tapi sampai hari ini gak dibayar. Tapi hari ini lunas. Hari ini lunas. Amin. Amin. Bah, apa ladang meminjam awati? Katanya saudara. Bagi Anda yang meminjam itu gak usah takut. Darah Yesus lebih mahal daripada uang yang Anda pinjam. Karena hari ini juru selamat telah hadir bagi kita. Mau terikat dengan Tuhan? Mau terhubung dengan Tuhan? Banyak tokoh Kristen, tokoh agama, bagaimana cara berdoa supaya diberkati Tuhan? Saya memiliki seorang penasehat, semoga tidak bercacat celah, Bapak Pendeta Roma, Dr. Roma Sihombing, berdiri Pak. Ini saya pilih, ya
Lambaikan tangan lah Pak. Saya bilang, Bapak Nabi Nathan sama saya. Kalau mana tahu saya berdosa, langsung sampaikan apa-apa. Saudara juga, kalau saya mungkin berdosa melakukan sesuatu, ayo di PGG langsung bilang, bertobat Pak Demersis, kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Amin. Karena apa saudara? Ketika kita mulai dari hidup kita terikat dengan Tuhan, saya percaya janji-janjinya akan mengalir bagi kita. Kalau saya pernah mendapatkan doa berkat, saya minta 1 miliar sama Tuhan, dikasih 20 miliar. Tapi hari ini juga bagi saudara dan saya, bagi kesaksian, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya nyata berkatnya pulang dari tempat ini. Katakan amin. Cerita tentang berkat saudara, jangan munafik, jangan menaruh. 8 orang pendeta terkaya di Indonesia sekenal dari mana sumber berkatnya. Yang menjadi kesedihan saya 2 minggu belakangan ini, seorang pendeta memiliki hampir mendekati triliun gerejanya. Dia bilang begini, saya kecewa dengan Tuhan, saya akan jual gereja saya, siapa mau membeli? Karena tidak bisa membayar gaji karyawan atau pelayan. Dengar saudara, kalau hari ini jemaatmu hanya 10-20, walaupun perpuluhan sudah berkurang, saya percaya kalau hidupmu masih ada, Tuhan pasti berikan tahun-tahun ke depan berkat yang baru. Katakan amin saudara. Katakan amin. Dimanapun kita saudara, kalau kita mau belajar terikat dengan Tuhan, yang terikat dimaksud di sini saya ceritakan sebentar tentang apa itu terikat dengan Tuhan. Secara fonologis, deretan konsonan. Proses fonologis adalah pertama asimilasi, satu bunyi mirip dengan bunyi lain. Seperti main gitar, mereka main musik tadi, mereka jadi enak kita dengar. Ada keyboard, ada drum, ada bass. Itu fonologis saudara. Kalau kita mendengar satu pujian, penyanyinya fals, saudara terganggu. Amin. Amin. Yang kedua, elisi, pelepasan bunyi. Pelepasan bunyi, mereka menyanyi berbeda. Kalau kita orang karismatik saudara, kan berdoa ribut ya. Saudara kalau pergi ke pasar, ada di situ jualan ikan, tongkol, dencis segala macam. Yang pembelinya 5 orang. Ada nggak berantem pembelinya dengan penjual? Dah berapa ikannya? Dencisnya 50. Oh mahal sekali. Dia ngomong secara spesial kepada dia. Yang ikan yang lain seperti tidak ada yang 5 orang ini berantem saudara. Ribut mereka tapi tidak berantem. Itulah doa orang karismatik. Katakan amin. Bahasa roh di sini marpurata, di sana marpurata, di sana, tapi Tuhan dengar. Katakan amin. Jadi kalau orang karismatik, kenapa orang-orang gereja suku tidak suka dengan karismatik? Karena doanya doa yang luar biasa. Makanya salah satu doa yang sangat memuliakan Tuhan adalah doa bahasa roh. Saya dulu tidak bisa bahasa roh. Saya bilang, oh rabasi karabara, saya bilang bahasa Inggris tapi tidak bisa. Ketika saya dijamah oleh Tuhan, saya dibaptis. Saya dibaptis sebuah sungai Tungtungan. Ketika itu saya dibaptis lewat kotoran paling ngeri. Tentu saya adalah orang paling jijik waktu saya dibaptis. Sampai pendetanya dibuatnya gini, sampai di sini waktu dibaptis. Kotoran manusia berupa lemang lewat dari atas saya, saudara. Itulah kekotoran saya sebagai orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu, elisi ini menggambarkan bahwa kita terikat dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Saudara orang Katolik kalau berdoa semedi. Saya pernah semedi di Gunung Pinapan bersama Raja Dami Sihotang. Saya berdoa. Doa pelet adalah bukan dari Alkitab, dari kitab lain. Saya tidak bisa sampaikan karena banyak saudara mengcopy. Saya dulu waktu bicara tentang okkultisme, saya lihat orang diguna-gunai, saya tahu begu gajang, begu latuk, saya sudah hafal saudara. Kenapa dibilang begu gajang? Jadi gembala yang pajago-jagohon jangan sempat mendoakan orang sakit pajago-jagohon. Kalau enggak ada panggilan menjadi orang pengurapan, jangan coba-coba. Saya tahu kerjanya iblis itu, begu gajang dipaket parlilitan itu banyak. Kenapa dia panjang? Tahu Pak Philip kenapa dia panjang? Enggak tahu ya. Ini saya dukunnya. Multi level marketing dia. MLM. Jadi setiap kecamatan saya bangun satu hubungan yang bikin keracunan camat kepala desa adalah marketplace. Tapi ketika mereka sudah sakit,
diobati harus kepada saya. Itu namanya begu gajak. Baru paham ya? Cara mengusir begu gajak gimana Pak Pendeta? Tahu enggak Pak Roma cara mengusir begu gajak? Kalau di kampung kami ada seorang penginjil dari GKII, Kemenangan Injil. Dia di Medan kalau doa, saya tengking, saya lip, saya hancurkan dalam nama Yesus. Di kampung kami bahasa Batak, kutu jangiho, kata saudara. Waktu didoakan yang didoakan laris karena ditujang saudara. Dalam bahasa Batak. Karena dalam bahasa Indonesia, wikat, hancurkan. Di bahasa Batak kan jadi laris semua yang didoakan, amin. Saya teringat benar itu. Terikat dengan Tuhan banyak hal saudara. Saya tidak pandai berkhotbah saudara. Kalau saya jumpa dengan Pak Butar-Butar tadi, dia ada grogi sedikit. Tapi ada Roh Kudus yang menguatkan saya Pak Butar-Butar. Enggak, saya grogi saudara. Hari Paskah Bapak khotbah ya, amin. PK-nya besar. 1 ekor babi, amin. Haleluya. Jadi Natal kita ini, saudara mungkin bertanya dari mana dananya? Hampir 30 juta lebih dana ke sini. Kemarin Bapak Presiden naik ke Aceh, saya minta uangnya saudara. Kasihlah dikit gitu. Wah, maka jadi Natal ini saudara. Melalui pembantunya dikasih 2 ekor babi, maka jadilah Natal ini saudara. Saya tanya nasi kotak, berapa nasi kotak? 30.000, apa ikannya? Ayam dan rendang. Wah, saya lihat, maaf, si beon atau perut kita harus 2 piring 1 orang. Maka saya panggil itu orang-orang anak Tuhan, potong itu dan layani hamba-hamba Tuhan dengan puas saudara. Katakan amin. Nanti pulang saudara, habis makan kita ada sedikit sermon. Apa itu PGGI? Saudara kalau ada Natal silakan pulang, tapi lucky draw-nya terakhir saudara. Gimana kira-kira? Sekarang aja lucky draw-nya? Hah? Sambil nanti Bapak Ibu ngopi, ada lapet, kue pohul, dan kita siapkan bahwa kita ada saudara, kakak beradik kita hamba-hamba Tuhan. Beri dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terikat dengan Tuhan, terikat dengan satu dengan yang lain. Ada yang kita harapkan dari Tuhan, keterikatan kita, keterhubungan kita dengan Tuhan. Mari kita pastikan saudara, ya, selang kehidupan kita, pipa-pipa kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa yang lain miskin, yang lain kaya, tidak berimbang berkat Tuhan bagi kita? Tuhan telah lahir bagi saya dan saudara. Empentesis, penambahan bunyi. Kalau saya main gitar C, larinya ke G dan F. Epentisnya A minor, ya gitu kan? Cocok. Kalau kita nyanyi dari G, kuncinya apa? G, C, D. Minornya E minor. Itulah enaknya memiliki kasih dengan Tuhan. Secara darah ada hubungan bapak dengan mama atau suami istri melahirkan anak. Genetika. Ada keterikatan sampai apapun memisahkan genetika tidak bisa saudara. Memang saya tidak setuju pengajaran dari Singapura, sekali selamat tetap selamat. Ada ya? Ada ya? Jadi kalau berdosa selamat? Tidak. Sekali selamat tetap selamat. Rasul Paulus berkata harus dipelihara keselamatan itu, baru bisa kita sampai kepada kehidupan. Ya saudara, terikat secara darah, hubungan keluarga. Ada hubungan sel darah atau genetika. Kalau nanti saya menikah dengan istri saya, kebetulan tidak bisa hadir. Beliau ada seorang pegawai di BUMN dan harus rapat hari ini. Beliau rindu sekali melihat Bapak Ibu saudara. Jadi jangan Bapak Ibu pikir saya duda. Amin. Amin. Haleluya. Kalau namboru saya ini pasti kenal lah Mareda mereka, tapi jangan pikir mananya istri Pak Siotamnya itu. Istri saya cantik Bapak Ibu, tercantik di dunia dan memang cantik. Kalau jumpa sama Nias dibilang ke orang Nias, jumpa sama Cina dibilang ke orang Chinese. Berarti ya, kok ragu-ragu Bapak Ibu?
mendukung saya. Ya, beliau juga kalau setiap saya melakukan apa yang saya persembahkan kepada hamba Tuhan, beliau tidak pernah marah. Mau habis uang saya, beliau tidak pernah marah. Masalah untuk gembala silahkan, mau kering kerontong silahkan. Dan beliau dukung 100%. Doakan kalau saya mungkin ke Kanada bulan 6 saudara, ada seorang mantan bupati ngajak saya jalan-jalan, hanya untuk jalan-jalan saudara. Kalau saudara ingin terikat dengan Tuhan, banyak hal yang harus kita kerjakan secara spesial sebagai hamba Tuhan. Saya tidak setuju kalau gereja itu dipelihara seorang jemaat yang kaya dan dia minta-minta terus kemanapun kita pergi minta dari jemaat yang kaya. Di gereja saya, jemaat kami sekarang tinggal paling 10 kakak saudara dari hampir ratusan. Gelombang pemurtatan rohani. Perpuluhan juga dari sekian jadi sekian, banyak kesaksian. Lemah saudara. Tapi kalau kita masih ada terhubung dengan Tuhan saudara, terhubung dengan Yesus, terhubung dengan Roh Kudus. Hari ini saudara ada seorang dari kementerian di ibadah ini. Supaya dia tidak terbuka, dia hadir aja saudara. Saya cerita sama dia, Pak, apa bisa dikerjakan hamba Tuhan? Di PGGI nanti Bapak Ibu, itu tadi dari kabupaten-kabupaten mau, kita akan sinkronisasi, kita akan porkopinda dengan masyarakat kabupaten kota saudara. Jadi Bapak Ibu mau gabung dengan PGGI ini, simple. Ada pendaftaran Bapak Ibu. Kalau nggak didaftar, ya nggak dapat hadiahnya saudara. Banyak orang alergi dengan saya gara-gara uang. Tapi sampai hari ini di Kedai Kopi, sampai hari ini kalau kita di Kedai Kopi masih saya yang bayar saudara. Saya suka berkorban. Sampai berutang pun untuk hamba Tuhan saya lakukan. Ada Kedai Kopi di Padang Bulan, atau saudara ngopi di Kenanga Restoran 2 orang, bilang aja sama si Otang gratis, katakan amin. Katakan amin. Tapi 2 orang ya, rahasia ya. Boleh, minum aja minta situ. 2 orang ya, jangan sampai dipoto 3 orang sampai 1 keluarga ya. Mau berenang di situ, bilang aja si Otang, pasti gratis. Maksudnya saya yang bayar saudara. Saya cari tukang pangkas supaya setiap hari Sabtu saudara pangkas gratis. Hal yang paling kecil akan saya kerjakan, dan saya sudah siapkan untuk pangkas hampir 10 juta saudara. Mau Pak Laya? Pak Cindy berdiri dulu. Mau pangkas-pangkas hamba-hamba Tuhan ini? Mau? Mau? Biar kita cari kantornya nanti. Pangkas saudara setiap akhir bulan supaya ganteng berdoa dan beribadah. Katakan amin. Katakan amin. Udah, ya. Gak apa-apa. Yang paling kecil kita kerjakan. Ya, bagaimana kami di kabupaten nanti kita kerjakan. Saya nggak mau juga kebanyakan ngomong tentang itu. Tapi PGGI akan bekerja sama dengan dinas-dinas nanti, gubernuran. Terikat kita dengan mereka supaya kita dihargai. Kalau nanti saudara dilantik menjadi seorang anggota atau apapun, jumpa dengan gubernur, bupati, jangan suka salam gini saudara. Lebih tinggi jabatanmu dari dia. Karena kau hamba Allah, katakan amin. Salam dia dengan gini saudara, supaya engkau berharga di mata Tuhan. Kata terikat lagi ada suatu perkataan yang rahasia yang tidak tahu orang. Kata terikat ini saudara, ada kedekatan persahabatan. Amsal 17:7 berkata seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu bagi orang yang dekat. Kalau saya dengan Pak Roma, saya minta uang, ada tidak ada pasti dia berusaha saudara. Jadi kami tidak pernah berhutang dengan Pak Roma ini. Itu namanya terikat, satu persahabatan. Jadi gimana Pak Pendeta Siotang? Kok Pak Malo-malo kok bikin ini. Saudara, kalau di hati saya ada 500 pendeta tahun depan, saya akan berkati melimpah-limpah, katakan amin. Itu milik Tuhan, amin. 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 Saudara ada lihat di situ Grab ya? Ada. Nanti tanya, mungkin Grab kereta, mobil, karena saya akan lahirkan anak-anak Grab. Kalau memang cukup dananya kita kerjakan. DP 10 juta kok kereta 1,5 kita kerjakan. Mau ditarik keretanya tadi Ibu Lumandgal bilang, tok mabir do kare jodoh tok katanya. Nah,
DP-nya 10 juta, besok ditarik. Mau ditarik silahkan. Tapi supir Grab atau anaknya harus pakai dasi, saudara. Supaya satu orang naik Grab, satu orang selamat. Katakan amin. Katakan amin. Karena sekarang gak ada lagi melayani Bapak Ibu. Udah TikTokon semua. Sama-sama katakan TikTokon. Terjadi itu tsunami atau apa itu? Karena TikTok orang kampung. TikTok semua, tidak ada doa. Maka saya harap saudara kalau khotbah seperti ini jangan main HP saudara. Kalau main HP nanti diambil Tuhan HP-mu dan isi hatimu. Ya benar. Kalau saudara dengan HP ini kerja terikat saudara. Apa? Bukankah Tuhan kita cemburu, pemarah? Saya kalau mau makan sama istri saya di restoran atau dimanapun, kalau saya dia main HP, udah usah makan sini kita. Karena kalau itu HP lebih penting dari saya makan bersama, udah pulang. Saya bayar itu dan kami tidak makan. Benar saudara, cobalah Pak putar-putar nanti khotbah, jemaatmu main TikTok. Benar, gimana Pak? Boleh dong HP tak lempar, amin? Amin? Itulah yang dirasakan Tuhan saudara. Enggak ada lagi keterikatan kita dengan Tuhan. Gimana berdoa dengan Tuhan? Gimana Tuhan percaya sama kita? Dipercayakan 1 miliar, dipercayakan gereja besar, dipercayakan mobil, dipercayakan apapun harta kepada kita. Apa yang kita kerjakan saudara? Saya sedang ketakutan hari ini. Beberapa orang kenal saya sedang ketakutan. Ketakutan saya. Takut saya saudara. Saya mungkin pindah ke Singapura tahun depan. Saya takut. Saya nggak ceritakan di sini kalau nanti ada yang mendaftar PGGI, saya libatkan Bapak Ibu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Katakan amin. Saya nggak mau terlalu asbun karena saya lihat apa yang dilihat oleh mata saya ini, saya tidak masuk akal dan saya melihat dengan kepala mata saya sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini kebenaran? Saya berdoa. Makanya saya banyak sekarang penasehat-penasehat di dalam gereja, dalam pendeta-pendeta. Benar. Kalau saya tunjukkan ke saudara, saudara pun akan bingung melihat saya. Dengan pemerintah saudara, saya dekat. Tapi saya takut. Saya takut saudara. Tapi keterikatan saya dengan Tuhan ada spesial. Bagaikan suami istri. Kenapa ada suami istri yang cemburu? Karena ada keterikatan. Sebelum jadi, cemburunya itu masih ngaur saudara. Amin. Amin. Mau gak diberkati Tuhan lewat keterikatan kita dengan Tuhan? Kalau kita terhubung dengan Tuhan berarti suara kita manis. Kalau saya panggil istri saya saudara, di telepon saya bilang, sayang, udah makan? Jawabannya, belum Pak. Udah minum? Belum Pak. Tapi kalau kami berantem kira-kira gimana? Apa rupanya? Gak usah, biar aja gitu. Suka aku lah. Itu kan? Itu yang kita alami ketika kita tidak terikat lagi dengan cinta. Yang hari ini fokus kepada Tuhan, saudara mau diberkati Tuhan enggak? Mau lunasi enggak hutangmu saudara? Berarti tukang hutang sama kita. Saya katakan, kalau saya kesaksian saudara, hutang saya banyak. Tapi saya lihat, kalau di mulut saya ada hubungan dengan Tuhan. Benar. Kalau hutang saudara mungkin ya, maaf saya bukan sombong. Hutang saya ratusan juta loh. Kalau saya bayar itu hampir-hampir mendekati M. Saya bilang, setiap saya sudah putus asa naik asam lambung, saya bilang, asam lambung diam kau. Saya mau doa. Saya mau datang duit, saya mau dapat berkat. Benar. Saya pernah dulu korupsi di Aceh 300 juta saudara, waktu tsunami. Saya makani uang tsunami. Datang pendeta. Saudara-saudara, kalau engkau makan beras tsunami, uang tsunami, maka Anda kena tsunami. Nah, saya tersinggung. Saya ambil uang 300 juta, saya kembalikan, tidak membuat saya jadi miskin saudara. Saya melihat juga pengakuan kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan cepat. Bekerja dengan Tuhan, cepat kali dia memeluk kita saudara. Tapi kalau hubungan kita, keterikatan kita, maaf, sini dulu saudaraku, Pak Maruli. Saya berjalan dengan Maruli. Apa yang sedang kami bicarakan? Pasti sudah dekat, katakan amin. Tapi kalau saya terikat dengan dia, mungkin dengan kakinya, anggaplah kami punya tali, jalan Pak terus. Tapi kami terikat dengan tali, tapi tangannya masih bisa curi uang orang, bisa kan? Kalau saya terikat dengan tangannya, bisa kakinya masuk tempat lain.
Tapi kau terikat dengan hati, silakan duduk Pak Maruli. Terikat dengan hati. Menguasai seluruh tubuh raga kita. Saya tidak tertarik dengan di dalam jiwa yang sehat terdapat, di dalam tubuh yang sehat terdapat. Saya tidak setuju dengan kata-kata itu. Saya pernah ngomong sama orang gila. Menurut saudara, orang gila jiwanya sehat enggak? Tubuhnya? Ayo sepakat kita. Mari kita jadi orang-orang gila, amin. Amin. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa. Terbalik saudara, di dalam jiwa yang rusak terdapat tubuh yang iya. Karena mereka tidak diracuni oleh pikiran. Saya teliti itu saudara, saya teliti. Kenapa orang gila makan nasi basi tidak sakit perut? Kenapa kita yang sudah sangat higienis kita sakit perut? Ayo terikat dengan Tuhan saudara. Bagaimana cara kita terikat dengan Tuhan? Ada beberapa hal yang sampaikan kepada kita. Ya, terikat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17, menyatu dalam kasih. Menyatu dalam kasih. Apa itu kasih? Cinta yang tak perlu dibayar. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Tapi ketika dibilang, Demersis, itu ada uangmu 1 juta, beri untuk orang miskin. Saudara dengar, mana orang kaya itu ketika dibilang, semua sudah kukerjakan Tuhan Yesus. Satu hal yang tidak kau kerjakan, jual hartamu, ikutlah saya. Orang Kristen, bapak-bapak gembala, sering kita sebagai hamba Tuhan dalam kasih masih tanda tanya. Saya jumpa dengan seorang pendeta besar minum alkohol harga 4 juta saudara. Saya dulu calon wakil bupati di Delok Sanggul. Jadi waktu jumpa kami di Jakarta dengan menteri-menteri, wah si Panggaron lah, you know si Panggaron. Kita minum, sekali minum bisa 300.000 loh saudara, satu minuman kopi. Jadi waktu saya jumpa dengan calon gubernur dari Papua, wah mereka bawa uang hampir miliaran puluhan. Tapi karena tidak terdaftar jadi seorang gubernur, dia sampai sekarang jadi gila di Jakarta saudara. Oh ini pekerjaan iblis yang sudah lari dari Tuhan. Maka saya mulai tarik diri, saya bertobat saudara. Saya mulai berkata kepada Tuhan, saya tidak mengasihi Tuhan, makanya jemaat saya berkurang saudara. Jemaat saya bilang, Pak jangan terlalu jauh ke politik. Benar Bapak Ibu, di politik semua saya pernah dikasih perempuan cantik. Jadi di hotel itu kami masuk lobi, Pak Demersis ya, saya nggak tahu dia pendeta. Ini Pak gambar-gambar perempuan. Yang ini harga 1.500.000, ngeri ya. Jadi kalau engkau jelek bersyukurlah kepada Tuhan, amin. 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 Karena saya lihat di gambar-gambar itu semua wanita-wanita cantik. Haleluya. Jangan tersinggung kalau engkau dibilang jelek, amin. Karena engkau tidak akan pernah ditawarin kepada hidung belang, katakan amin. Saya berprinsip kalau membuang suatu hasrat hanya 5 menit membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara hamba-hamba Tuhan, saya pernah di Jakarta minta tolong sekali tidur satu kamar dengan hamba Tuhan. Dia tidak mau. Karena hotel sudah penuh, harga 1 jutaan, saya pun gak mau. Karena sepatu saya, maaf saudara, jadi agak kaku saya karena sepatu saya mahal. Nanti boleh saya kasih sama orang ini yang pas dengan kaki saya saudara. Karena saya dari dulu beli sepatu harus 400.000, lebih saya tidak mau. Saya tidak mau lebih dari orang lain saudara. Baju saya pun 3, baju saya sampai hari ini 3. Kalau jemaat saya bilang, kalau ini baju di Bapak ya teh, taturna saudara kata. Ini memang saya nggak mau, saya 4, kalau saya 5. Karena saya tidak nyaman. Saudara, orang Cina, Paman Sam yang ada di Amerika, pernah saya tanya, kenapa kalian jadi Paman Sam? Pada saat itu kami paling miskin merantau ke Amerika dan kami hanya punya 2 baju sekalipun kami miliarder. Jadi saya belajar dari Naga 9 saudara. Teman-teman saya Naga 9 bilang,
kekayaan tidak ada artinya. Tapi hanya Yesus yang lebih berharga dari semua. Katakan amin. Katakan amin. Ada seorang tukang kolektan, pengusaha Cina, namanya Ciputra atau anak. Jadi dia kolektan. Kenapa jadi kolektan, Pak? Saya bilang, lebih enak melayani daripada dilayani. Lebih enak memberkati daripada diberkati. Jangan kecewa, nggak ada amplopnya nanti Bapak Ibu, tolong ya. Nanti Paskah saya akan berikan amplop terbaik bagi gembala-gembala sahabat saya. Karena saya percaya hari ini memang khusus saya menghargai 7 pendeta itu. Saya ditakut-takuti, saya diancam saudara supaya tidak memberi amplop kepada hamba Tuhan. Tapi akan saya lawan. Saya pukul mejanya, akan saya lawan. Mereka kaya, mereka tidak bisa memberi. Saya lihat pendeta-pendeta memang miskin sekali, keyboardnya pun tidak ada. Ayo kita bekerja sama saudara. Ayo. Kalau jemaat atau pendeta tidak ada keyboardnya, gimana kita untuk membantu dia? Itulah tujuan PGGI nanti. Maka saya minta maaf sama Tuhan. Tuhan ampuni saya terlalu egois. Maka Tuhan mengambil bagian saya dan saya hampir tumbang stroke saudara gara-gara kehidupan hedonis. Yang kedua saudara, menyatu dengan Tuhan dalam doa. Apa doa kita hari-hari ini Bapak Ibu? Saya percaya, maaf saudara, kalau saya menyinggung Bapak Ibu, mari kita sama-sama tersinggung. Katakan amin. Bapak Ibu tidak pernah lagi berdoa. Salam kiri kanannya, betul dia bilang. Gak ada lagi Bapak Ibu dan saya berdoa. Ora masikara labasana labase, ora labasikina labaso. Aduh kabar naik di hutan TikTok saudara. Hina labasa. Kami pernah doa sama anak-anak Tuhan 5 orang. Bunyi HP-nya saudara. Tapi kami doa pinjam maaf. Ora masikara bara. Stok jodoh, lagi dong masalah. Dengar Bapak Ibu, begitu marahnya Tuhan sama saya dan saudara. Oleh karena ini, ayo dong, kalau kita mau terikat dengan Tuhan, kenapa orang Hindu, Buddha bisa bersemedi 1-2 jam untuk Tuhannya? Kenapa kita yang sudah dekat dengan Bapa tidak melakukan keterikatan dengan Tuhan? Ayo, hari ini saya berkhotbah bukan untuk Bapak Ibu, untuk saya. Jadi saya kepada saudara saya 3. Kalau ada dibuat Tuhan sama saya hari ini untuk memberkati, biarlah, doakanlah. 1 tambah 1 berapa saudara? Saya bilang 11 saudara. Amin. 2 tambah 5 berapa? 7. 5.000 saudara, karena makan dikasih Tuhan Yesus. Amin. 2 ikan, 5 roti. Ayo mujizat kita lakukan dalam apa? Doa. Kalau berdoa saudara, ya. Coba Pak Marulis ini dulu Pak. Memang saya udah borong dia untuk dipermalukan hari ini saudara. Ya. Kalau kita berdoa sama seorang yang sakit, kenapa doa kita sudah dipukul kita dari doa dia? Saya pernah doakan orang Nias kesurupan, hampir saya dibunuh. Adakah otoritas sama saya waktu saya mendoakan dia? Masih ada enggak Bu Lina? Waktu ibu berdekat dengan orang gila, orang stres, masih ada enggak? Amin, puji Tuhan. Katakan amin, amin. Tapi yang saya doakan di Mandala, duduk Pak. Kami doakan, semua mendoakan tidak sembuh. Selalu dia bilang, enggak ada Tuhan Yesus. Ketika saya dekati dia, Pak, ada masalah. Saya salam dia 1 juta, sembuh saudara. Halo? Halo? Nanti kalau sempat ada psikolog datang ke sini 1 jam, saudara terima silahkan. Banyak orang diputar-putar kepala, udah besikan, gak sembuh. Bahkan dia semakin gila. Pernah nggak Bapak Ibu doakan orang kaya jadi datang dia memberkatimu? Pernah nggak? Ada seorang pengusaha tukang togel di Medan, didoakan oleh seorang pendeta dan sembuh dari penyakitnya. Tapi ketika pengusaha ini bilang, ahaduna perlu dihamuamah, tahu apa dia bilang? Saya butuh kontrakan 7 juta. Nah miskin mah pendeta. Dan hanya 500.000 dikasih.
Dia cerita sama saya, miris hati saya. Saya bilang bertobat. Dia juga bertobat, pendetanya juga harus bertobat. Di dalam HKBP nggak pernah dibilang kontrak gereja, setuju? Karena yang doakan adalah sintua dari mereka. Pernah nggak kita pindahkan kekayaan orang Kedar kepada rumah kita? Ayo Bapak Ibu, masih berkuasakah doa kita? Doa yang benar sangat besar kuasanya, kata Yakobus 5. Bisa membuat hujan. Tadi saya doa saudara, gimana ini Tuhan? Jangan permalukan saya. Kok gelap Tuhan? Ini tanda-tanda banjir Tuhan. Oh, dalam nama Yesus saya pindahkan kau ke Belawan. Saya pindahkan kau ke Kalimantan. Tolong Tuhan, saya jumpa dengan hamba-hamba yang diurapi. Tolong Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Wih. Wah, datangnya ini kurang lebih ada 300 ini saudara. Amin. Amin. Saya doa, masih adakah kuasa di dalam mulut kita saudara? Masih ada enggak? Memindahkan berkat orang lain kepada kita, orang Kedar, kambing domba, Nebayot kepada kita. Bu Lina, masih adakah? Ayo pegang dan doakan. Kalau engkau belum pernah melakukan mujizat, pergi ke rumah sakit, doakan semua yang sakit itu, praktekkan dan berdoa di rumah, berkata kepada Tuhan, Tuhan tadi yang sakit itu adalah orang kaya. Kalau memang saya sahabatmu, jamah dia supaya dicari saya. Bisa nggak ngomong kita sama Tuhan? Bisa. Dia sahabat kita, amin. Haleluya. Haleluya. Ibu-ibu kenapa tidak diberkati doamu, Bu? Karena engkau lebih besar suaramu di rumah daripada kepada Tuhan. Gajimu tetapnya itu Bapak Ibu. Gaji kita tetapnya 5 juta. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, akan lebih dari situ Tuhan beri. Setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Saya pernah doakan seseorang. Apa kemauanmu Pak? Saya ingin mobil katanya. Mobil apa? Pokoknya Pak Pendeta sudah masuk angin naik Grab kereta. Jadi masukmu apa? Saya ingin mobil. Kami doa, katakan Tuhan berkati hambamu ini dapat mobil. 1 minggu kemudian dapat mobil di saudara. Ada orang dari leasing datang kepada saya. Pak Syotang, ini ada mobil. Ditarik. Maka saya bayar saudara. Dan itu dibawa oleh pendeta ini. Saya ajari dia pakai dasi. Jadi dia bawa Grab, dia pakai dasi. Waktu naik 1 orang, silakan duduk. Boru apa? Marga apa? 1 orang selamat. Beribu-ribu malaikat di surga akan berlaksa-laksa ya. Berlaksa-laksa ya. Ketika mau memberikan ongkosnya 75.000, tidak ada kembaliannya. Kira-kira dibalikan enggak saudara? Bahkan ditambahi saudara. Ini hal sederhana, tapi kita sering abaikan. Amin. Amin. Haleluya. Mau katerika dengan doa? Apa doamu hari ini Pak? Ada teman saya tukang kawin saudara. Doanya apa kira-kira? Tukang kawin. Doanya apa yang menjadi di hatimu, itulah doamu. Banyak murid saya di sini dari sekolah teologi ya. Saya dulu dosen. Saya memang dicatat juga, ya mungkin dosen kurang ajar, kurang baik, sudah gak apa-apa. Karena banyak kali pendeta tidak tamat SMP, pakai C, tidak STH. Waktu saya khotbah di Polda 2009, saya belum ada STH, saya sarjana ekonomi dari USUS saudara. Waktu saya khotbah, oh mereka tertawa, mereka sukacita, oh puji Tuhan, luar biasa khotbah Syotang. Tiba-tiba amplopnya 3 juta menjadi 1 juta. Kecewa enggak saudara? Rupanya gara-gara ijazah STH. Ini Bapak putar-putar, lawan saya dulu Bapak. Ya Pak, sorry Pak ya, kita terbuka Pak ya. Amin. Bapak ini ubanan gara-gara saya saudara. Karena hati saya bagaimana pendeta itu menjadi orang yang tidak dilecehkan oleh pendeta lain. Benar. Hampir 600-700 mahasiswa saya dan hampir 21 jadi PNS. Saya saudara suka berteman orang Kedar. Satu ketika saya melayani orang Kedar di Aceh, saya doakan dia sembuh. Sampai hari ini dia anggap saya anaknya. Dan saya punya tanah hampir 2 hektar di Aceh. Walaupun saya nggak pernah kunjungi saudara. Saya melihat kalau doa kita teratur seperti Daniel 3 kali menghadap kepada Yerusalem. Saya percaya sebentar lagi kita makan, amin.
Ntar lagi aman. Haleluya. Nasinya sudah sampai saudara. Nanti makanlah sepuasnya. Kalau ada PT-nya siapkan pekerja saudara. Ya. Saya melihat Bapak Ibu di dalam doa ada kuasa yang luar biasa. Amin. Bagaimana cara berdoa yang benar? Saudara nggak perlu diajari saudara. Doa yang benar sangat besar kuasanya. Jadi kalau saudara sudah pegang kepala orang tapi tidak sembuh, saya curiga ada apa denganmu dengan Tuhan. Maka saya nggak sengaja memegang kepala orang kalau saya nggak percaya saudara. Ya Bu Lina ya, ini ibu ini penginjil. Sering saya lihat di Kalimantan, di Jakarta dipakai Tuhan luar biasa. Maka saya bilang, kalau nggak datang PGG kita ceng, saya bilang. Saya rindu dia dipakai. Saya rindu berteman dengan Nemburu ini, karena kita nanti akan dipakai Tuhan luar biasa. Yang terakhir saudara, adalah ketaatan pelayanan. Kita sepenuhnya satu roh. Sama-sama katakan amin. Ya kalau ada di grup berantem, ada di situ Yahweh lah, apa lagi? Hah? Apa curi domba apa? Semualah. Ayo kita jangan ter apa ya? Ayo. Memang ada manusia diciptakan memang ingin pajago-jagohon. Ingin tampil dia. Datang admin dihapus. Datang yang lain keluar. Nomor badai di grup pun katanya saudara. Kami memang kayak jualan grup saudara. Di sini hanya disampaikan bagaimana kita gembala-gembala sidang dipakai Tuhan. Ayo, kalau saya mungkin hari ini akan dipakai Tuhan, merangkul kita semua. Saya lihat ya orang-orang Chinese, kenapa mereka kompak saudara? Arisan mereka ada loh. Orang Cina tidak pernah mereka meninggalkan saudaranya kalau menderita. Mereka perantau, kita perantau di sini. Katakan amin. Katakan amin. Ayo bangun lagi hubungan kita dengan saudara kita. Gembala sidang, panggil dia gembala. Kalau tidak ada uangnya, bantu dia secukupnya, semampu kita saudara. Dan saya nanti akan kerjakan ini sebagai ketua. Saya nggak peduli, saya nggak akan buat dia. Oh sakit dia enggak. Kalau enggak Tuhan tunjuk, saya nggak kirim saudara. Kalau masa apa namanya itu bencana ini saya kirimi berapa suka saya saudara. Karena Tuhan juga gerakkan. Kalau dikasih sejuta, dikasih 200. Karena saya juga tidak punya uang saudara. Yang punya hanya surga. Ada enggak di mulut kita masih kuasa minta kepada Tuhan? Saya minta dari PGGI Tuhan berkati kita 1 miliar saudara. Dari mana uangnya? Gak usah tanya kalau nggak masuk PGGI. Amin. Amin. Amin Namburu. Ada saldo kita sekarang kurang lebih 150 juta. Itu milik kita bersama. Mau? Mau? Ditambah mau? Jadi waktu saya ajak beberapa KSB, itu ada pendaftaran lo ya. Saya bilang, ini mah karya Indonesia otangon. Kalau namanya itu happy. Saya ingin terikat saudara. Kalaupun nanti kau meninggal, ada kita kasih sedikit. Mungkin sejenis asuransi. Saya kerja di Palas dulu saudara. Jadi mungkin Anda berkata kalau kita punya uang 1 miliar bisa jadi 30 juta 1 bulan. Itu saya kerjakan. Ada guru saya Palas. Dia hanya berdiri di komputer. Buy sell. Saudara kalau alergi dengan saya silakan tinggalkan saudara. Saya berteman dengan beberapa pengusaha termasuk Hari Marbun. Saya cerita tentang kekayaannya gimana ini gimana. Saya belajar dengan Dokter Horas saudara. Gimana mengobati. Jadi nanti saya minta Dokter Horas. Kalau Anda sakit kasih resep. Saya minta nanti. Saya bayar Dokter Horas. Karena udah banyak dioperasi dia dengan bagi kami murah. Karena dia ingin hamba-hamba Tuhan dibantu oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Program saudara ada. Program kami ada. Mari kita satu hati di dalam ketaatan, kesepakatan dengan Tuhan satu roh. Bagaimana berdua satu roh saudara? Kita sepakat dengan Tuhan. Sama, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Pulanglah dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saya mulai hari ini. Esok Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Seluruh hamba-hamba Tuhan diberkati bersama dengan saya katakan.